Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali dengan saya Asos Prof Dr. Yulian Azhari SOSI SHMH untuk selalu mengajak kepada semua sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dari Sabang sampai Merauke agar kita selalu ingat kepada Allah. Insya Allah orang-orang yang selalu ingat kepada Allah dan banyak menyebut nama Allah nanti akan dipertemukan dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW di padang mahsyar nanti, dan insya Allah Allah akan memberikan surga buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Dan orang-orang yang akan mendapatkan surganya Allah itu adalah orang-orang, terutama orang-orang yang banyak menyebut nama Allah. Nah, ini sangat luar biasa. Insya Allah kalau kita berusaha untuk selalu yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan berikan ganjaran surga seluas langit dan bumi. Dan kita harus bersabar. Nah, ini pada posisi Mas Ruben Onsu. Kalau kita lihat di sini ya, luar biasa, Mas Ruben Onsu ini banyak sekali mendapatkan cobaan ya. Mendapatkan cobaan bahwa beliau tertipu lebih kurang 5,5 miliar. Ini kita lihat, kita baca di kejadian-kejadian pada netizen ya, yang memberikan support kepada Mas Ruben agar tetap bersabar, karena Allah pastilah akan menyelesaikan ujiannya ini dengan Allah akan memberikan ganjaran. Terutama kita percaya Mas Ruben ini orang yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan berbagai macam cobaan yang sudah biasa dia alami, insya Allah akan memperkuat imannya. Dan sudah tidak diragukan Mas Ruben itu adalah orang yang sangat sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya bahwa orang-orang yang sabar itu Allah selalu berserta orang-orang yang sangat sabar. Karena tertipu 5,5 miliar itu bukan dalam jumlah yang kecil ya. Itu besar banget bagi kita. Tetapi inilah namanya kehidupan. Sekarang kejahatan penipuan ada di mana-mana. Dengan majunya teknologi yang canggih ini, dengan begitu canggih juga para penipu-penipu di dalam mereka mencari korban seperti itu. Di suatu sisi canggih, serba cepat pekerjaan kita, tapi di suatu sisi kita pun juga sangat dirugikan. Kejahatan sekarang, profil kita aja bisa dipakai di mana-mana untuk dimanfaatkan untuk menipu. Terutama profil yang dipakai itu profil tokoh-tokoh masyarakat, tokoh bangsawan, seperti profil-profil ustadz atau profil-profil tokoh publik yang lain, public figure, bahkan yang intinya mereka memakai profil itu untuk meyakinkan, menipu orang untuk mentransfer uang. Nah, ini juga kita harus benar-benar berhati-hati, dan kita juga harus canggih juga berpikir ya. Jangan asal transfer. Nah, ini dengan kejadian Mas Ruben Onsu ini benar-benar nauzubillah min zalik, kejahatan penipuan di mana-mana. Baik secara penipuan secara online atau penipuan secara offline, yang manusia memang termasuk manusia dajjal ya. Nah, ini kejahatan seperti ini adalah merugikan masyarakat dan merugikan saudara-saudara kita, terutama mereka yang
ada di mana-mana, atau mereka yang kurang update. Kan tidak semua orang yang update dengan perteknologian, atau keterbatasan mereka mungkin dibujuk rayu, diberikan support yang luar biasa yang selama ini mereka tidak dapatkan. Dikiranya mereka berbicara dengan orang yang benar-benar yang dikenal, tetapi ternyata itu adalah palsu, penipuan. Nauzubillah min dzalik. Mohon kepada seluruh masyarakat dimanapun berada, jangan sampai asal transfer uang. Nah ini kejadian juga tidak jauh ya dengan musibah yang setengah diuji oleh Mas Ruben Onsu, bahwa dia tertipu sebesar lebih kurang 5,5 miliar ya. Itu bukan dalam hal sedikit. Nah, terkadang penipu ini bisa ketemu secara offline, dan mereka kejahatannya sudah terorganisasi. Ada yang di bidang membujuk, ada yang di bidang seolah-olah menyamar menjadi petugas yang lain dan seterusnya. Dan mereka memang udah komplotan-komplotan, kejahatan-kejahatan penipu kelas besar di dunia ini. Jadi mereka sudah canggih di dalam melakukan IT dan seterusnya. Dan begitu juga kejahatan-kejahatan ini sudah bertahun-tahun, dan itulah profesi mereka. Nauzubillah min dzalik. Maka kepada semua masyarakat di muka bumi ini, dari Sabang sampai Merauke, bahkan di seluruh penjuru dunia, harus lebih berhati-hati, dan kita tetap mengikuti suri teladan Nabi besar Muhammad SAW. Beliau sangat bijak dan sangat berhati-hati kalau mendengarkan informasi atau suatu yang semua informasi dia selalu diskusikan dulu dengan keluarga, dengan istri yang tercinta Siti Khadijah dalam hal ini, dan Rasulullah selalu berdiskusi dengan para sahabat. Nah, di situ saja sudah ada dalilnya jelas bahwa kalau mendengar segala sesuatu jangan ditelan mentah-mentah. Kita harus berkoordinasi terlebih dahulu, kita harus berdiskusi terlebih dahulu dengan orang-orang yang terdekat, yang ada di sekitar kita, sehingga kita akan benar-benar lebih hati-hati, tidak sembarang transfer uang, tidak sembarang memberikan uang kepada orang-orang yang melakukan kejahatan terhadap kita, terutama orang-orang yang melakukan kejahatan kepada kita dengan memanfaatkan profil kita, orang-orang yang memanfaatkan akun kita, orang-orang yang memanfaatkan Instagram atau TikTok kita. Nah ini harus lebih hati-hati. Orang yang menerima konfirmasi pun juga jangan mudah percaya, harus benar-benar dibuktikan. Banyak berbagai macam cara ya. Terkadang kalau kita melihat dari Instagram, kalau Instagram itu ada conteng birunya, itu bisa dikatakan mendekati yang asli, yang real ya. Seperti Instagram saya misalnya Yulian Azhari Official. Ada beberapa macam lagi akun-akun yang terkadang mereka bajak. Begitu juga para tokoh bangsa, tokoh masyarakat, tokoh agama, banyak sekali yang mereka manfaatkan, yaitu dengan kejahatan-kejahatan penipuan. Nauzubillah min dzalik. Kita doakan semoga pelaku-pelaku penipuan itu mereka mendapatkan posisi di nerakanya Allah Subhanahu wa taala, karena sudah banyak sekali orang-orang yang dirugikan dan orang-orang yang ditipu. Itu raja tega, orang-orang yang berbuat dajjal, orang-orang yang selalu membuat perilakunya atau kejahatan-kejahatan penipuan tidak memandang belas kasihan, tidak memandang, dan mereka memang tidak punya hati. Dan percayalah, orang-orang yang melakukan penipuan baik dengan kejahatan-kejahatan memakai profil orang atau memakai alat-alat sarana komunikasi lainnya, dan bahkan memang sudah berniat jahat seperti Mas Ruben Onsu yang
sebagai korban penipuan yang cukup besar, sehingga luar biasa. Tetapi karena Mas Ruben ini orangnya baik, orang yang dermawan, insya Allah Allah akan menggantinya yang lebih besar rezekinya seluas langit dan bumi. Kita doakan, doa berdoa, dan insya Allah kita semua yang menjadi korban penipuan, Allah ganti dengan yang lebih banyak, Allah ganti yang lebih baik, dan Allah ganti dengan yang rezeki yang lebih besar. Barakallah. Jangan lupa like dan bantu subscribe channel dakwah kita ini, yaitu channel YouTube Dr. Yulin Azhari TV. Barakallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.